Gara-gara terlambat pulang sekolah, tiga kakak beradik ini baru sampai di rumah saat maghrib. Masalahnya, jalan menuju ke rumah mereka ini harus melewati jalan yang dikelilingi hutan terlebih dahulu, sehingga sangat menakutkan saat senja sudah tiba. Apalagi ada satu pohon besar yang entah mengapa ada aura menyeramkan yang terpancar, dan mereka harus melewati pohon besar tersebut. Saat mereka bertiga lewat di depan pohon itu, ada sosok wanita yang berdiri di bawahnya, dan si adik bungsu melihat sosok itu. Ia pun memegang erat tangan kakaknya dan melirik ke arah sosok itu. Sosok berbaju hitam itu sedang menatap ke arah mereka. Si kakak tertua ternyata juga melihat sosok wanita itu dan malah ia pakai acara berhenti pula. Mereka bertiga memperhatikan sosok menyeramkan itu dan karena ketakutan mereka pun langsung berlari supaya cepat sampai ke rumah. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, dan tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari balik semak-semak, membuat ketiga gadis ini berteriak. Ternyata yang muncul adalah tetangga mereka. Tentu saja si kakak pertama sangat jengkel karena mereka sedang ketakutan. Pemuda itu malah muncul mengagetkan. Si anak kedua malah tubuhnya jadi lemas saking takutnya. Pemuda itu disuruh ayah mereka untuk menjemput karena mereka tak kunjung pulang, makanya ia menyusul. Pemuda itu pun mengajak mereka bertiga segera pulang sebelum ayah mereka marah-marah. Saat berjalan pulang, si kakak pertama sempat-sempatnya melihat ke belakang lagi dan sosok wanita berbaju hitam tadi pun sudah tak ada. Sesampainya di rumah, ayah mereka sudah menunggu dan bersiap akan marah. Ia pun langsung mengambil ranting kayu untuk memukul ketiga putrinya ini yang sudah pulang terlambat. Sang ayah berkata, bukankah sudah diperingatkan supaya tak boleh pulang sekolah terlambat, tapi mereka malah melanggar. Si kakak tertua beralasan bahwa tadi ia diberi tugas membersihkan kelas, tapi sang ayah tak mau tahu. Jika mereka tak bisa mentaati peraturan, sebaiknya mereka berhenti sekolah saja dan membantu di kebun keluarga mereka. Untunglah ada satu pemuda yang mengalihkan perhatian dan meminta mereka bersiap-siap karena mereka akan datang ke festival kota. Pemuda itu memberi kode agar mereka cepat masuk dan akhirnya ketiga gadis ini terhindar dari hukuman pukulan. Mereka pun datang ke acara festival. Ada banyak jajanan dan juga wahana permainan juga di sana. Si adik bungsu sudah sedari tadi bilang kalau dia pengen sekali makan gulali. Sementara itu, si anak kedua sepertinya kesehatannya tiba-tiba saja menjadi kurang baik karena ia terlihat terus batuk-batuk. Sang kakak yang melihat itu langsung memegangi dahi adiknya dan ternyata si adik mengalami demam. Ia pun mengatakan supaya mereka bilang ke ibu mereka, tapi si anak kedua memohon pada kakaknya supaya jangan bilang ke ibu mereka karena ia sangat ingin naik biang lala yang cuma ada kalau pas ada festival saja. Sang kakak